Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Wulandari. Saya dari UPBJJUT Surabaya, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas 3 basis data, yaitu praktikum transaksi dan basis data terdistribusi. Pertama, kita akan melaksanakan praktikum transaksi. Nah, kita menggunakan ERD rumah sakit yang sebelumnya kita sudah buat pada tugas 2. Nah, di sini kita asumsikan untuk aplikasi SAM sudah terpasang dan pengaturan basis data akan menggunakan halaman PHP MyAdmin. Kemudian di sini kita start dulu Apache. Kita start, kemudian MySQL juga kita start. Kemudian kita menuju ke halaman PHP MyAdmin. Nah, kemudian kita menuju ke basis data rumah sakit. Di sini kita akan cek apakah basis data kita sudah menggunakan jenisnya yaitu InnoDB. Nah, jika benar, transaksi dapat dijalankan. Nah, pertama kita akan menjalankan transaksi commit, perintah bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan. Nah, di sini juga sudah ada kodenya. Kita langsung menuju ke rutin. Yang kemudian kita pilih create new routine, kita isi namanya yaitu transaksi 1. Kita isi parameternya. Nah, jika sudah, nah kemudian kita kirimkan. Nah, prosedurnya sudah berhasil kita buat. Kemudian kita menjalankan perintah call transaksi. Kita menuju ke SQL. Kemudian kita masukkan perintahnya yaitu call transaksi. Jika sudah, kita jalankan. Oh iya, di sini saya lupa menambahkan 1, jadi kita ubah menjadi transaksi 1 sesuai dengan arahan. Jika sudah, kita simpan kembali. Lalu kita menuju ke SQL lagi. Kita jalankan call transaksi 1. Kemudian kita jalankan, kita kirim. Nah, di sini sudah bisa dilihat kita berhasil menambahkan data pasien lagi. Di situ sudah ditambahkan ID pasien yang 6 itu kan baru saja kita tambahkan. Nah, ke selanjutnya kita buat rutin lagi. Kita create new routine. Kita buat transaksi 2. Ini transaksi 3. Kita masukkan parameter yang ingin kita jalankan.
kita isi begin structure session, update pasien, set nama pasien, danar, where ID pasiennya 3. Kita menggunakan perintah rollback, lalu kita commit, kemudian select from pasien. Nah, jika sudah, kita beri end juga, selesai. Jika sudah semua, kita kirim. Nah, prosedurnya sudah berhasil kita buat. Nah, sama seperti sebelumnya, kita menuju ke SQL, lalu kita call transaksi 3 yang baru saja kita buat, kemudian kita jalankan. Nah, kemudian kita membuat lagi, yaitu transaksi 4. Kita isikan parameternya begin, start, transaction, kemudian insert into pasien, ID pasien, kemudian nama pasien, kemudian alamat pasien, kemudian jenis kelamin pasien. Nah, kita isikan menggunakan values. Kita menggunakan ID pasiennya pakai 7 dengan nama Hanif. Terus alamatnya di Jalan Babakan. Nomor 22, kemudian jenis kelaminnya 1. Kemudian kita tambahkan juga rollback, update pasien, set nama pasien, Septin, where ID pasiennya 3. Jadi kita mengubah. Nah, selanjutnya yang ID pasiennya 3 menjadi Septin. Nah, jika sudah selesai, di sini telah berhasil dibuat. Kemudian kita menuju SQL untuk menjalankan perintah call transaksi 4. Jika sudah kirim, nah di sini sudah berhasil. Kemudian kita menggunakan perintah checkpoint, tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Perintah rollback. Nah, jadi langsung saja di sini perintahnya kita membuat transaksi 5. Kita menuju routine seperti tadi menggunakan create new routine. New routine, terus kita menggunakan transaksi 5. Masukkan parameternya, kemudian kita simpan dan berhasil dikirim. Kita call transaksi 5, lalu kita kirim. Kita call lagi. Nah, di sini sudah berhasil. Perintah sudah berhasil dijalankan. Kemudian yang terakhir yaitu trigger dan lain-lainnya.
Kemudian di sini kita perlu menambahkan dua tabel baru, yaitu tabel obat dan transaksi obat dengan rincian sebagai berikut. Di sini sudah bisa kita lihat atribut dan SQL-nya. Tinggal kita isikan, kita membuat tabel baru di database rumah sakit. Kita isikan sesuai perintah tabel. Nah, seperti ini. Kita isikan SQL-nya, lalu kita jalankan. Di sini sudah berhasil dibuat untuk tabel obatnya. Kemudian kita buat lagi untuk tabel transaksi obat. Nah, di sini sudah ada SQL-nya, kemudian kita jalankan. Nah, sudah berhasil dibuat juga tabel transaksi obat. Kemudian kita nah di sini ada kasus untuk menjalankan trigger, misalnya seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5, maka tabel transaksi obatnya. Nah, di sini ada penjelasannya juga. Nah, kita untuk menjalankan trigger, kita ke menu trigger dan kita menjalankan. Nah, di sini ada menu trigger, jadi berbeda dari yang tadi. Kalau tadi kan routine, ini ke trigger, kita create new trigger. Kita isi nama triggernya TG jual, terus transaksi obat, waktu, after, kemudian kejadian, kita insert, kita isi parameternya update, obat, set, stock sama dengan stock, kemudian new, jumlah, where, ID obatnya sama dengan new obat. Kita kirim. Nah, sudah berhasil kita buat. Kemudian kita menuju ke kita lihat dulu struktur obatnya, data yang ada di obat. Nah, di sini kita isi tabel transaksinya, kita pilih pasien B.J. Habibie, terus ID obatnya 2, jumlah beli 5, terus kita kirimkan. Nah, di sini seharusnya ID obat yang 2 itu harusnya berkurang 5. Nah, kita lihat apakah benar. Nah, awalnya kan amoxicillin amoxicillin itu kan 20. Nah, jadi 15. Jadi sudah berhasil dilakukan. Nah, kemudian kita menuju ke praktikum replikasi. Di sini kita pertama-tama kita perlu konfigurasi pada Windows. Beberapa langkah yang perlu dilakukan. Kita di sini menggunakan dua komputer. Yang pertama yaitu Windows, yang kedua yaitu kita memakai Ubuntu. Nah, di sini kita asumsikan Ubuntu kita sudah terpasang ya, teman-teman. Nah, di sini kita menuju ke phpMyAdmin kita menuju ke replikasi. Kemudian pilih configure, primary configuration. Kita pilih yang ini, yang bawah, kemudian kita pilih basis data, kita pakai rumah sakit, terus kita copy yang bawahnya ini ya. Lalu pada MySQL yang configure ini, pada bagian yang ini kita kopikan yang tadi, terus kita stop dan kita start lagi ulang MySQL nya. Kemudian kita kirimkan. Nah, kita kirim. Kemudian kita show primary status. Nah, di sini sudah tertera primary-nya. Kita add replication, replace replication server. Kita menuju ke Ubuntu-nya. Kita pilih terminal, kita ke terminal untuk melihat
ID-nya. Nah, di sini ada ID IP address-nya. Mohon maaf, IP address maksudnya. Kita isi di sini prodi, kemudian gunakan text field. Kita isi hostnya. Lalu kita isi kata sandinya juga. Kemudian kita ketik ulang. Lalu kita kirimkan. Nah, sudah. Nah, di sini bisa kita lihat, kita add user account. Kita isi nama penggunanya prodi, terus gunakan text field. Kemudian kita isi IP-nya. Lalu kita isi juga bagian kata sandinya. Kita isi 2 kali untuk verifikasi. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di bagian ini kita centang replication client dan replication slave. Nah, jika sudah seperti ini, kita pilih export. Kemudian kita letakkan di PDF. Kemudian kita beri nama export database. Nah, di sini kita salin ke sini. Jika sudah, kita menuju ke flash disk-nya. Kita copy database-nya sudah kita salin tadi. Nah, kita copy ke Ubuntu. Kemudian kita ke terminal. Kita isikan berikut cd upt-lam. Kemudian sudo manager Linux. Lalu kita run, kita isikan passwordnya. Nah, kita jalankan examnya, MySQL, Apache, kita jalankan seperti di Windows. Nah, kita buka PHP MyAdmin-nya. Di sini kita pilih application configuration, change or configuration primary server. Kita isi username, password, dan hostnya. Nah, sudah, kita salin servernya. Sudah, kita menuju ke SAM. Kemudian pada MySQL database kita pilih configure. Kita pilih open configure. Nah, pada bagian ini kita salin. Kita isikan server yang tadi kita sudah salin. Replicate to DB sama dengan rumah sakit. Kita replikasikan database rumah sakit kita tadi. Jika sudah terisi server ID-nya, kita isikan juga replicate to DB rumah sakit, yaitu database rumah sakit. Kemudian kita restore
start lagi MySQL-nya. Starting. Nah, jika sudah, kita kembali ke Prodigy atau terminalnya. Kita pilih cd upt-lam, cd phpMyAdmin, libraries, kemudian lc, kemudian sudo chmod config default php. Kita isikan passwordnya, lalu sudo nano config default php, sudo upt-lam, login, sudo mysql menu root. Kita isikan passwordnya. Nah, kita berhasil masuk ke database-nya. Kita show status live. Kita change master to master host 192.168.661. Master user, kita isi Prodigy, kemudian master password, kemudian master port sama dengan 3307, master log file mysql bin, kemudian master post, master log post 3220. Nah, berhasil dilakukan. Kemudian kita start slave. Nah, sudah berhasil juga dilakukan. Kita show slave status. Sekian praktikum tugas 3 basis data dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.